Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyati, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289 Prodi Manajemen. Saat ini saya ada di semester 4 dan sedang melakukan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Logistik. Sebagai dosen pengampu saya yaitu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias SIP MM. Baik teman-teman, mari kita saksikan untuk presentasi yang akan saya bawakan. Perencanaan dan isu logistik. Pengertian tol laut. Tol laut adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dan dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali lagi dari timur ke barat Indonesia. Pada awalnya konsep tol laut adalah pendulu Nusantara, yaitu ke pelabuhan pertama Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Makassar, Sorong yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi yang di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Yang kedua Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Yang ketiga Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Yang keempat Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Yang kelima Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan mendukung pangan nasional. Sedangkan yang keenam yaitu Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia, misalnya keamanan dari perompak dan penyelundup barang-barang terlarang. Yang kedua, memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Yang ketiga, membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Langkah-langkah strategis yang mendukung tol laut Indonesia. Yang pertama, memperbaiki kinerja pelabuhan, memperbarui peralatan dan mengefisiensikan birokrasi. Tujuannya adalah mengefisienkan penanganan inventory dan mendukung efisiensi perpindahan dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya. Yang kedua, memperbaiki backhaul dengan pemerataan pembangunan industri di Indonesia Timur sehingga mengadakan barang yang harus dikirim dari timur ke barat Indonesia. Tujuannya adalah menurunkan biaya transportasi yang dibebankan kepada setiap unit terkirim. Yang ketiga yaitu mengurangi pihak perantara atau disintermediasi dengan menghilangkan perantara yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuannya di sini adalah untuk mengefisienkan proses transportasi, penyimpanan inventory berlebih dan dampaknya mengurangi lokasi penyimpanan inventory gudang. Pembangunan tol laut membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Pembangunan fasilitas untuk mengadakan barang yaitu pabrik di Indonesia Timur agar meningkatkan pengiriman barang dari timur ke barat. Pembangunan infrastruktur mendukung kehidupan besar seperti tempat tinggal, sarana air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, pembangunan masyarakat umum dan bendungan dan sebagainya. Perbaikan kinerja pelabuhan. Perencanaan yang matang akan mendukung rencana jangka panjang pelabuhan, termasuk strategi bersaing di tingkat regional dan internasional. Penyediaan lahan dan fasilitas yang cukup menampung barang untuk kebutuhan di masa kini dan perkiraan kebutuhan masa depan, misalnya dengan otomisasi kren, pengelompokan lokasi gudang menurut jenis komoditas, meningkatkan kapasitas moda transportasi dari pelabuhan menuju konsumen. Merangkul pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengelola fasilitas pelabuhan seperti penyediaan air bersih, pembangkit listrik, pengolahan gedung. Tanggung jawab pelabuhan mencakup perairan sampai beberapa kilometer dari pelabuhan itu sendiri sehingga jadwal kedatangan kapal dapat dikelola sesuai ketersediaan dan penyimpanan barang. Meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, misalnya pembayaran online ketika kapal masih dalam perjalanan, termasuk pemberitahuan jenis barang yang dikirim. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk
kemampuan dasar. Pelatihan bisa dilakukan secara internal ataupun mengundang tenaga ahli. Masalah operasional lain masih muncul di pelabuhan Indonesia. Yang pertama yaitu penuhnya tempat penyimpanan pada kuai atau dermaga, antrian kapal sebelum berlabuh, antrian moda transportasi yang mengangkut barang dari pelabuhan ke lokasi industri ataupun konsumen. Selanjutnya yaitu biaya yang tidak efisien, misalnya biaya penyimpanan barang di pelabuhan yang murah dan pembayaran pajak yang belum selesai ketika kapal akan berlabuh. Efisiensi fasilitas. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat. Gudang berfungsi untuk menyimpan barang sementara waktu sebelum digunakan diproduksi atau dikonsumsi. Jadi, gudang di kawasan berikat atau bonded adalah pergudangan untuk aktivitas perakitan atau penempatan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi. Pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan 11 kawasan pusat logistik berikat atau PLB. Indonesia terletak di Cakung, Balikpapan, Cibitung, Kerawang, Cikarang, dan Pasar Merak. Keuntungannya adalah untuk mengurangi impor barang termasuk BBM karena barang langsung ditampung di PLB. Yang kedua, penetapan harga barang pun tidak berdasarkan perhitungan harga di Singapura dan Malaysia. Yang ketiga yaitu penyediaan bahan baku bagi industri kecil dan menengah atau IKM dengan memperoleh penangguhan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor di mana barang jadinya itu adalah tujuan ekspor. Yang kedua yaitu integrasi pelabuhan dan kawasan industri. Untuk menjamin penyimpanan sementara dan inventory harus tersedia konektivitas yang baik antara pelabuhan, fasilitas atau pabrik gudang dan transportasi. Selain itu, berbagai kawasan industri di Indonesia Timur dilengkapi dengan berbagai sarana seperti pembangkit tenaga listrik, penyimpanan bahan bakar, penyediaan air bersih, pusat logistik, pusat pendidikan, area komersil dan pemukiman dari berbagai fasilitas lainnya. Yang ketiga yaitu menjadikan pelabuhan Tanjung Priok itu sebagai hubungan Asia Tenggara. Sebagaimana langkah awal akan menjadi hubungan pelabuhan di negeri sendiri karena tidak perlu bersandar di Singapura. Dengan bersandar kapal di Singapura lebih dahulu, maka ada dua proses hubungan untuk kapal yang datang dari luar Asia Tenggara menuju pulau-pulau Indonesia. Untuk menjadikan Tanjung Priok hubungan perlu disiapkan peralatan dan teknologi bongkar muat kontainer ke dermaga, birokrasi yang efisien agar menarik perusahaan kapal yang akan bersandar, akses transportasi dari pelabuhan menuju titik pengiriman atau pabrik gudang lokasi konsumen yang efektif sehingga barang langsung dikirim dan tidak perlu menunggu lama di pelabuhan. Efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisienkan isu biaya transportasi Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut. Yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi sehingga kondisi sarana transportasi itu tidak seluruhnya baik. Yang kedua yaitu kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga, belum ada standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Kontur jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong pemakaian bahan bakar berlebih. Tidak banyak pengemudi Indonesia memenuhi standar pengemudi internasional. Perilaku premanisme selalu berjalan. Isu biaya transportasi Indonesia disebabkan oleh meningkatnya biaya investasi untuk seluruh moda transportasi. Meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Belum adanya standarisasi baru dalam menentukan tarif transport. Secara garis besar, komponen biaya transportasi Indonesia dan presentasi tiap komponen biaya terhadap presentasi total dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komponen biaya bahan bakar. Keterangannya di sini untuk moda transportasi darat jarak tempuh dikali rasio konsumen tiap 1 liter bahan bakar minyak atau BBM, perkiraan terhadap totalnya itu adalah 34. Untuk biaya operasional, upah dan honor pengemudi, biaya tol, biaya parkir, uang makan dan lain-lain itu 14. Biaya pemeliharaan moda transportasi di sini meliputi perawatan mesin, pergantian dan perawatan ban atau tayar, pelumas,
itu perkiraannya ada sekitar 19. Selanjutnya biaya depresiasi, dihitung nilai sisa dan jangka waktunya itu ada 8. Biaya bunga investasi, di sini keterangannya itu besaran bunga pinjaman. Perkiraan totalnya itu adalah 10. Selanjutnya yaitu biaya legal dan liaisons, yaitu perizinan SNK itu perkiraan terhadap totalnya itu adalah 2. Selanjutnya biaya overhead termasuk asuransi, THR, kesehatan, peralatan keamanan, seragam itu ada 2. Keuntungan di sini keterangannya itu target keuntungan perusahaan itu perkiraannya itu ada 11. Jadi biaya total transportasi itu 100. Biaya BBM memberikan kontribusi biaya terbesar, maka kita selayaknya harus mengefisiensikan konsumsi BBM yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki perilaku pengemudi dan agresif menjadi defensif. Agresif melanggar aturan berhenti mendadak, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Defensif yaitu taat peraturan lalu lintas, santun, melakukan perawatan kendaraan dengan baik, menjaga supaya kecepatan kendaraan konstan sehingga konsumsi BBM lebih hemat, kecepatan diusahakan konstan, mempertimbangkan rute, menjaga kecepatan kendaraan konstan, memperhatikan pengoperasian kendaraan apakah continue atau banyak stop and go, hindari pengereman mendadak. Selanjutnya itu menghindari muatan berlebih, menjaga tekanan angin, menggunakan spare part yang masih layak. Kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap biaya operasional sektor transportasi dan logistik. Perusahaan transportasi jalan tracking merupakan salah satu pelaku yang mengalami dampak langsung kenaikan BBM. Beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia karena kenaikan harga BBM yaitu pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Kedua, perbaikan birokrasi dan fasilitas infrastruktur pelayanan logistik untuk mempercepat arus barang, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan barang. Yang ketiga, pengalihan subsidi BBM untuk meremajaan moda transportasi dengan bunga rendah agar sektor transportasi Indonesia lebih kompetitif. Yang keempat yaitu penegakan hukum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi, misalnya menghilangkan premanisme dan menegakkan standarisasi pengemudi. Tindakan antisipasi dan proteksi terhadap risiko transportasi. Yang pertama yaitu penggunaan GPS, Global Positioning System, pada truk dan mobil untuk mendeteksi perilaku pengemudi terhadap cara pengemudi memilih rute yang benar dan harus dilalui oleh pengemudi. Yang kedua, asuransi, yaitu untuk pengemudi dan penumpang, resiko terhadap kecelakaan dan meninggal, untuk barang-barang yang terhadap kerusakan, kehilangan, untuk proteksi dari kondisi sekitar seperti demonstrasi, sabotase, bencana alam, dan konflik bersenjata. Pelayanan dan solusi jasa logistik. Pengiriman domestik yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan pengiriman untuk ketiban di hari yang sama dengan pengiriman yang lain, pengiriman pada malam hari untuk ketiban keesok harinya, pengiriman hari libur atau hari raya, pengiriman biaya ekonomis namun waktu pengiriman itu lebih lama, dan untuk pengiriman yang tidak mendesak. Yang kedua yaitu pengiriman internasional paket dokumen barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute internasional sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Pengiriman wajib memberikan informasi lengkap dan benar kepada perusahaan jasa logistik mengenai isi kiriman, termasuk jenis, ukuran, dan beratnya. Apabila kiriman barang dibuka oleh perusahaan pengirim dan ternyata isinya tidak sesuai, maka perusahaan berhak menolak untuk mengirim barang tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jasa konsultasi, portfolio, bea cukai, dan pergudangan. Membantu memperlancar kegiatan pabean. Yang pertama itu analisa kebijakan tarif dan asuransi kerusakan atau kehilangan barang. Yang kedua, mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi resiko. Yang ketiga, mengoptimalkan pengendalian internal dan prosedur untuk memaksimalkan internal compliance. Yang selanjutnya itu pengambilan dan pengiriman barang di pelabuhan atau barang udara atau bandar udara ke konsumen. Selanjutnya, berpartisipasi di kegiatan kepabean pemerintahan, memberikan layanan klaim asuransi yang baik dan cepat, pelayanan dalam batas lokal dan nilai tukar mata uang lokal yang kompetitif.
Jasa penyewaan kontainer, memastikan volume terisi maksimum sehingga biaya satuan produk turun, memastikan kuantitas kontainer yang baik, tidak berlubang, diuji dengan palu khusus. Jasa penyewaan gudang dan moda transportasi. Layanan pengemasan barang kirim, standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi atau bagi barang yang cair, pecah belah dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat barang tersebut, memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan, menyiapkan dan mengatur ulang tata letak produk untuk meningkatkan utilisasi kubikal. Yang ketiga itu standar kemana penyimpanan barang, termasuk barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus barang-barang berbahaya. Merge in transit, kondisi menyatukan berbagai macam barang, beberapa pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi dan lainnya, lalu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Barang-barang disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen pada lokasi yang berbeda. Strategi ini mirip dengan cross docking, namun dilakukan proses penyimpanan untuk sekian waktu dalam skala global. Barang-barang diterima dari berbagai lokasi pemasok di beberapa negara, kemudian dikirim ke berbagai negara pula. Kontak manufaktur, yaitu kerjasama antar jasa logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kirim perusahaan manufaktur, namun dalam tetap menyediakan pelayanan yang baik kontrol. Contohnya, pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu, khususnya hanya untuk diproduksi, setelah menjadi barang jadi dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Yang kedua, desain fasilitas dan sistem penyewaan yang efisien. Yang ketiga, pengendalian mutu dan status barang secara real time, data dan bisa dipantau dari perusahaan manufaktur sendiri. Return atau reverse logistik, yaitu mengatur perencanaan dan pelayanan pengambilan barang dan konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan, penggantian barang atau komponennya, atau daur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Visibilitas pengiriman, yaitu dengan teknologi informasi pelanggan dapat mengecek sendiri status dari lokasi teknik barang yang dikirimnya. Pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Yang pertama, menggunakan bukti tanda terima pengiriman barang sebagai perjanjian yang sah dan mengikat antara pengirim dengan penyedia jasa logistik. Yang kedua, pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada penyedia jasa logistik mengenal identitas diri, penerima, jenis, dan jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga, pengirim dilarang mengirim barang-barang berbahaya dan terlarang sesuai peraturan di setiap negara. Yang keempat, penyedia logistik berhak melakukan pembulatan ke atas terhadap volume dan berat barang kiriman. Yang kelima, penyedia jasa logistik berhak menuntut sendiri moda transportasi yang digunakan, bisa berupa milik sendiri atau hasil kerjasama dengan penyedia angkutan transportasi lain. Selanjutnya yang terakhir itu semua resiko kerusakan barang atau kerusakan kemasan dan kehilangan dinyatakan nilainya dalam asuransi. Beberapa saran untuk mendukung kelancaran logistik. Yang pertama, jujur dalam pembelian, menghindari penyuapan, kerjasama yang baik, dan saling membutuhkan kepercayaan. Yang ketiga, mengetahui detail barang yang akan dikirim, termasuk peraturan, izin, dan pengemasannya. Yang keempat, yaitu memberikan layanan yang santun. Demikian teman-teman presentasi yang sudah saya bawakan tadi, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.